Halo sahabat cerdas Indonesia, assalamualaikum. Nah, di sini saya ini bingung nih proses pembuatan skripsi. Nah, kan kebetulan kan saya kan udah mau skripsian. Nah, kebetulan di sini juga udah ada yang berpengalaman tentang skripsi, yang udah nembus skripsinya. Nah, terus juga ada Bu Maria yang biasanya juga membimbing skripsi. Nah, ini saya mau tanya-tanya nih, untuk proposalnya itu gimana sih pembuatannya itu waktu awal-awal itu gimana prosesnya? Siap, di sini ya Bu ya. Oke, jadi kalau skripsi itu, ini aku masih tahapan sempro ya, jadi masih bab 1, 2, sama 3 itu aja. Nah, di situ saya udah sesuai sama panduan yang baru, jadi maksimal kalau keseluruhan skripsinya itu ada 40 halaman, tapi kalau yang seminar proposal itu hanya komponennya itu 484, jadi 4 pendahuluan, 8 itu bab 2 atau tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga itu 4 halaman buat metodologi penelitiannya gitu. Berarti jumlahnya berapa kalau 484? 4 tambah 4, 12, 16 Ibu. Iya. Untuk bab satunya sendiri isinya apa aja ini? Oke, untuk bab 1 pendahuluan ya, itu yang pertama ada subnya itu latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada rumusan masalah dan juga manfaat. Tapi kalau manfaat itu di aku sendiri dari pembimbing itu bisa opsional, jadi kalau misal halamannya itu udah mau penuh gitu ya, itu manfaatnya mending nggak apa-apa. Tapi kalau misal ada space buat masukin manfaat bisa dimasukkan gitu. Oh, untuk bab 2-nya bagaimana? Oke, untuk bab 2 itu tinjauan pustaka. Jadi yang pertama kita harus menjelaskan landasan teorinya dulu, kemudian nanti ada penelitian terdahulunya, nanti dinarasikan per alinea, habis itu dibuat tabel. Jadi nanti tabelnya itu ada nama jurnalnya apa, tahun berapa, terus kemudian penulisnya siapa, dan juga hasil dari penelitian itu gimana. Jadi nanti bisa buat, kalau kita kuanti ya itu kan ada hipotesisnya, jadi nanti bisa dari situ, hipotesisnya itu dari hasil penelitian terdahulu. Kemudian yang ketiga nanti ada kerangka konseptual, di bab dia tadi subbabnya ada kerangka konseptual, nanti juga dinarasikan dulu 1 halaman lah maksimal, kemudian di halaman berikutnya nanti bentuk bagannya atau diagramnya gimana tuh. Jadi dari teori ini nanti diturunkan pembahasannya apa, nanti hasilnya gimana, itu harus ada berupa diagram gitu. Untuk penelitian terdahulunya itu ngambil berapa? Nah, itu tergantung pembimbing ya sebenarnya. Jadi ada yang nanti pembimbingnya mintanya 15 gitu, ada yang berapa. Cuman karena keterbatasan halaman juga mungkin sesuai peraturan, jadi yang dimasukkan tuh bisa 3-5, untuk yang lain dimasukkan ke lampiran. Udah bab 2, berarti bab 3-nya ini gimana? Oke. Untuk bab 3 metodologi penelitian, pasti di sana kita harus menjelasin jenis penelitiannya tuh apa dulu gitu ya. Nanti juga kita memaparkan lokasi penelitiannya di mana, kemudian di tahun berapa, terus nanti populasi sampelnya itu gimana, dan juga nanti ke alat analisis kita itu apa gitu. Jadi nanti mungkin ada yang, aku kan pakai revis karena terkait kebijakan, jadi nanti bisa dijelaskan revis itu apa, tahapannya gimana, terus membutuhkan sampel berapa, nanti bisa disampling dulu pakai alat lain yang bisa kita tahu misal populasinya ada berapa ribu, nanti sampelnya tuh kita harus cari berapa nih. Nah, biasanya tuh pakai solvin. Nah, itu jadi nanti disolvin dulu baru nanti kita olah ke revis. Tapi dari pembimbing aku tuh disuruh ngolah 2 kali, jadi habis revis kemudian di AHP gitu. Itu tergantung kita konsultasi pembimbing aja. Gitu ya. Iya Ibu. Terus sekarang posisinya? Alhamdulillah Ibu, jadi udah nulis semuanya, terus saya ajukan ke dosen yang kedua, dapat revisi, terus saya harus merevisi dulu Bu. Habis itu saya balik lagi dari dosen kedua, oke, ACC, kemudian saya berangkat ke dosen pertama, alhamdulillah ACC juga, dan habis itu saya diarahkan untuk mendaftar seminar proposal. Tapi jangan lupa, itu kan ada teori, sintaksis, nah gitu kan muncul di daftar pustaka. Ya. Sementara ini daftar pustakanya sudah langsung di Mendeley gitu. Ya, biasanya saya pakai di Mendeley Bu, sama publish on Paris itu, jadi nanti bisa langsung ke citasi dari yang di penulisan saya sama ke daftar pustakanya, dan minimal jurnalnya itu harus 10 tahun terakhir dari tahun ini. Kemudian kalau buku berapa ya? Kalau buku tahunnya ya biar untuk Mendeley itu
Kalau untuk tahunnya 5 tahun sekali sih Bu. 5 tahun sekali, maaf 5 tahun terakhir. Gitu. Nggih, kalau Terus biasanya ini ya pada saat itu bimbingan Iya. itu mahasiswa itu suka lupa, jadi dia hanya langsung membre gitu ya. Tapi membrenya itu belum membre direvisi yang bisa dirubah. Nggih. Jadi betul-betul membre sehingga di situ nanti ada ketidaksamaan gitu. Nggih. Ada yang huruf besar semua gitu ya, ada yang huruf kecil, ya itu kadang-kadang nggak ketebak. Nah ini dari segi mahasiswa gitu ya. Nggih. Nah tapi dari segi pembimbing gitu ya, ini segi pembimbing itu yang paling sulit itu adalah pada saat bimbingan awal, yaitu bimbingan awal itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena mahasiswa itu kalau yang sudah membaca pedoman, nah itu enak gitu ya. Nggih. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu nggak baca pedoman, kemudian dia itu sudah nulis proposal gitu ya. Nah dan proposalnya kalau replikasi, nah itu hanya berdasarkan penelitian terdahulu. Nah kalau mesti ditanya gitu, ini penulisannya seperti ini gitu. Jawaban mahasiswa mesti gini loh, Bu, yang penelitian terdahulu seperti itu. Nah emangnya kalau penelitian terdahulu salah, terus kamu mau ikut salah. Nah ini mindsetnya itu harus dirubah ke situ gitu. Tadi yang Mbak Uut, jadi tadi kan Aulia mau bimbingan pertama gitu ya. Jadi sebaiknya itu adalah menulis, melihat buku pedoman dulu. Nah, pedoman dan itu pun yang di Universitas Jember. Mungkin pedoman yang di Brawijaya itu beda, benar itu beda. Tadi sudah ada pedomannya, kemudian dibaca. Nah, setelah itu baru Mbak Aulia itu menentukan, karena masih awal, menentukan apakah saya tertarik di bidang apa, topiknya itu apa. Kebetulan Mbak Aulia ini jurusan apa ya? Kalau tadi Mbak Uut EP ya? Ya, ekonomi pembangunan. Kalau Mbak Aulia misalkan jurusannya apa? Misalkan akuntansi, Mbak Aulia itu harus melihat saya tertarik di mana, apa akuntansi keuangan, apa akuntansi manajemen, apa akuntansi ini. Nah, setelah topik itu ditentukan, kemudian dilihat apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif, ya, karena nanti beda di bab 3-nya, ya ini. Jadi bab 2 juga tadi udah dibilangkan sama Mbak Uut gitu ya, bahwa di bab 2 itu kalau penelitian kuantitatif harus ada hipotesis, tapi kalau yang kualitatif itu tidak ada hipotesis. Nah ini ditentukan dulu gitu. Ini nanti berhubungan dengan bab 3 tadi, jenis penelitian. Nah setelah itu ditentukan misalkan ingin kuantitatif gitu ya, baru nanti browsing gitu ya, browsing tentang jurnal penelitian dulu gitu. Jurnal penelitian dulu setidaknya kalau misalkan S1 gitu ya, memang semakin banyak baca jurnal itu semakin bagus gitu ya. Kalau dulu S1, kalau jurnalnya 1 nanti kan nggak ada pembandingnya gitu ya, minimal misalkan 2, tapi tadi misalkan Mbak Uut bisa berapa jurnalnya tadi untuk saat proposalnya? Awal itu ada 20 lebih, Misalkan 20 gitu ya. Nah, dari 20 itu dibaca, nanti diseleksi yang benar-benar sesuai dengan topiknya. Nah, jadi tugas mahasiswa itu adalah mencari jurnal yang sesuai dengan topiknya tadi. Nah, nanti juga ada bukunya itu untuk grand teorinya, ya ini. Nah, setelah itu menemukan gitu ya, jadi sudah kita saya ingin topik ini, ya, misalkan topik misalkan kayak ini kan ngajar audit gitu ya. Nah, topik
audit. Nah, baru nanti kuantitatif atau kualitatif. Misalkan kuantitatif. Nah, inginnya di mana gitu. Misalkan auditnya ya udah, saya inginnya yang udah misalkan kalau di sini inspektorat ya, di inspektorat misalkan di mana, di Jember gitu ya. Nah, ya udah berarti kuantitatif. Nah, sekarang tinggal melihat gitu ya, kan sudah ketahuan itu. Nah, nanti misalkan ingin di Jember kan sudah ditentukan ya. Nah, nanti dilihat ada survei awal gitu di Jember ini, inspektorat ini apa yang belum terselesaikan, ada problem apa, atau meskipun nggak ada problem, bagaimana meningkatkan kinerjanya gitu ya ini. Jadi setidaknya itu survei awal lah gitu ya. Jangan sampai nanti kita teorinya sudah bagus gitu ya, tapi di lapangan datanya nggak ada. Jangan sampai seperti itu, susah gitu ya. Teorinya udah bagus gitu, tapi datanya nggak ada. Nah, dan memang awalnya seperti itu ya. Kemudian mahasiswa itu nah ini nanti berhubungan dengan bab 1 tadi. Di bab 1 itu kan ada latar belakang ya, kemudian rumusan masalah, kemudian ada yang memenuhi batasan masalah tapi itu opsional, ada yang nggak menggunakan, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada juga manfaat. Tapi kalau dulu kayaknya manfaat harus ya, tapi sekarang kayaknya opsional. Yang di pedoman baru itu kayaknya opsional. Nah, kemudian kalau itu S2, S3 misalkan ya, itu dilihat keaslian, originalitas penelitian. Nah, jadi yang jangan dilupakan, yang bab 1 itu sebetulnya sederhana. Latar belakang ini hanya berisi menjawab pertanyaan mengapa, why gitu. Mengapa kamu mengambil topik itu. Kemudian yang kedua, di mana tempatnya, ada apa di situ gitu. Apakah ada originalitas keterbaruan gitu. Sehingga nggak sama dengan yang dulu. Sebetulnya itu aja sih. Semakin banyak membaca, berarti semakin ngerti. Nah, kemudian setelah itu baru bisa dirumuskan, oh ternyata permasalahannya seperti ini. Nah, setelah rumusan masalah diketahui, baru nanti bisa kita tetapkan tentang tujuan ya. Nah, biasanya batas penelitian ini jarang sekali ya yang mengambil ya. Tapi tujuan kemudian manfaat gitu. Nah, yang harus diingat itu adalah penelitian ini harus ada benang merahnya, itu harus kelihatan. Benang merahnya itu maksudnya kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya itu juga 2 gitu. Terus kalau ini misalkan penelitian kuantitatif, hipotesisnya harus 2. Terus kalau itu bab 4, berarti pembahasan yang 2 topik itu juga harus ada. Kemudian kesimpulannya itu harus 2. Ini yang dimaksud benang merah. Kadang-kadang mahasiswa itu lupa gitu, rumusannya 1 gitu ya, terus tujuannya 3 gitu ya, terus hipotesisnya 4 misalkan. Nah ini kan nggak konsisten gitu. Nah ini ya. Terus kemudian itu yang isi bab 1 gitu. Nah, sebetulnya isi yang bab 2 itu sederhana ya. Bab 2 itu isinya apa, Mbak Uti? Itu kan tinjauan ini ya. Tinjauan pustaka gitu. Tinjauan pustaka yang berhubungan dengan yang diteliti gitu. Jangan tinjauan pustaka misalkan membahas auditing gitu ya, tapi teori-teori tentang akuntansi biaya gitu ya, anggaran itu dimasukkan supaya tebal misalkan. Nah itu apalagi kita dibatasi, itu nggak bisa langsung to the point-nya itu aja. Misalkan tadi auditing, terus inspektorat apa, ya udah tentang inspektorat itu apa, terus auditing itu apa, terus di Pemkab Jember itu ada apa. Ini contoh loh ya. Teman-teman itu sudah ada yang meneliti situ. Nah setelah itu kalau ini penelitian
kuantitatif berarti harus ada penelitian terdahulu ya, baik kuantitatif atau kualitatif. Penelitian terdahulu itu harus ada gitu. Nah di sini harus kalau bisa itu dibikin tabel gitu, persamaan sama perbedaan. Nah karena perbedaan itulah originalitas penelitian ya. Ini kenapa harus persamaan perbedaan, originalitas penelitian. Kemudian hipotesisnya itu tadi sudah ya untuk kuantitatif, tapi kalau kualitatif kan nggak ada. Kemudian ada kerangka ya, kerangka penelitian itu yang kedua sih seperti itu. Nah sedangkan yang bab 3 itu tentang bagaimana gitu ya, bagaimana problem tadi itu terpecahkan atau kalau misalkan kuantitatif itu kuantitatif hipotesis itu terpecahkan dengan cara apa. Misalkan itu penelitian kualitatif juga seperti itu gitu ya. Bedanya kalau penelitian kuantitatif sama kualitatif, kualitatif itu hasil akhirnya itu di metodologi itu harus ada rekomendasi ya, harus ada rekomendasi. Tapi yang kuantitatif itu seperti biasa ya, biasanya itu adalah jenis penelitian, kemudian kalau ini kuantitatif ya, kemudian mungkin ada populasi, sampel gitu ya, kemudian ada uji, analisis kalau itu memang dianalisis ya seperti itu. Nah tapi kalau misalkan kualitatif itu kan tidak ada tidak ada populasi sama sampel, tapi adanya informan ya. Nah adanya informan gitu ya. Nah tapi yang harus diingat itu kalau kualitatif itu nanti analisisnya itu di belakang itu harus ada rekomendasi. Itu bedanya kuantitatif sama kualitatif. Itu yang untuk yang proposal gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Dan ini untuk yang awal loh ya. Jadi yang awal gitu. Maksudnya bimbingan yang awal gitu. Itu seperti itu yang yang harus diingat gitu. Sehingga banyak baca gitu ya, terus menentukan topiknya, kemudian bentukannya dan di istilahnya di latar belakang itu sudah ada terjawab di sana tentang originalitas ya. Tapi kalau misalkan kayak daftar pustaka itu harus mendre ya udah diusahakan mendre gitu ya. Itu sih untuk yang sesi proposal ya. Nanti untuk gimana Aulia mungkin ada yang ditanyakan di Mbak Utut? Ada lagi untuk yang proposal? Mungkin udah ya Bu ya. Udah. Untuk yang proposal ya selanjutnya nanti kan di part selanjutnya ya mengenai Part selanjutnya berarti ini ya berisi tentang fullnya iya fullnya sudah selesai ya ujiannya sama ujiannya ya. Oke, gitu. Udah cukup ya? Iya, ada closing statement gitu. Mangga ya tadi kan udah dijelasin ya, itu kan bagian dari proposalnya, isinya proposalnya itu apa aja, terus prosesnya awalnya itu kita menentukan topiknya gitu kan, sampai prosesnya udah selesai di bab 3-nya itu ya itu juga nambah informasi ya. Semoga juga untuk yang menonton juga bisa lebih tahu, bisa lebih paham, dan jangan lupa lihat di pedomannya juga biar nggak nanti kemana-mana nanti. Iya, itu salah satu memang. Dan pedomannya sekarang sudah baru kan ya? Iya. Baru dan bisa jangan PPKI yang lama ya. Dan pedomannya memang kalau kita kuliah di Universitas Jember, ya Universitas Jember ya. Jangan salah. Jangan salah nanti kita acuannya UB. Nah, pedomannya ikut UB. Kira-kira semua nanti guys. Ya, terus ya pesan dari aku yang mau di sini Ibu dan Aulia sih. Jadi ya itu tadi benar dari kata Bu Maria tadi, kita harus banyak-banyak baca, banyak tahu literatur untuk bahan ini ya. Terus kalau misal ada satu jurnal yang kita udah mikir, aduh bosan banget sih membaca gitu, kita nggak boleh bosan guys. Jadi harus tetap cari yang lain, harus terus semangat. Betul. Terus nanti kalau ikrar dan ikrar. Ya, itu nih kuncinya.
Terus nanti kalau misal kita bimbingan itu dapat revisi, ditolak pembimbing karena pembahasannya kesana kemari, itu nggak apa-apa, itu adalah sebuah ujian. Dikali dulu. Iya, Namanya mulus terus. Sampai bener. kerja-kerjanya. Nah itu yang bikin seru guys, bikin tertantang. Nah habis itu nanti kalau udah dapet titik terang, kita lancar jaya kok ngerjaannya. Oke. Berarti kita see you ke part 2 ya Bu. Part 2 -nya. Ya, di part 2 ya. Sampai Oke. full bab 4 sampai bab 5. See you guys. Kasih.